Karena kita rasakan 10 tahun terakhir rejim ini, terutama dalam era rejim ini, tadi saya katakan banyak sekali ya tokoh-tokoh ulama dan aktivis tadi disangkakan kemudian ditangkap sedemikian rupa yang menurut kita dari segi hukum mereka tidak bersalah atau tidak terkait sama sekali. Apa yang dikatakan apakah terorisme, ekstremis atau radikalisme atau yang lain-lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Ahmad Hosinuddin yang sudah menginisiasi konfes ini, rekan-rekan yang lain tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bang Edi Mulyadi juga ada di sini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah sampai Ramadan kita yang hampir di ujung gitu ya. Kita masih berikan hari terakhir nih. Sehat dan syukur alhamdulillah begitu. Amin. Jadi kalau seperti apa yang sudah disampaikan rekan-rekan tadi menyangkut masalah penegakan hukum di negara kita ini, yang katanya kalau sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 45 kita adalah restas negara hukum, ya termasuk undang-undang yang menyertainya, segala macam undang-undang itu didasarkan pada rasa hukum dan keadilan masyarakat gitu. Tapi bahwa faktanya saya coba menyoroti di era pemerintahan atau ketatanegaraan 10 tahun terakhir ini, itu masyarakat sangat merasa sekali ya terjadi penyimpangan ataupun pelanggaran hukum dan termasuk dalam keadilan atau penegakan hukum masyarakat itu demikian timpang ya, sedemikian timpang kami rasakan, terutama era 10 tahun terakhir ini di tahun sekitar 2010 sampai saat ini ya, itu kita rasakan betul di era rejim ini bahwa lebih banyak menyasar, katakanlah begitu, seperti rekan-rekan sampaikan tadi, menyasar lebih kepada golongan ustadz ataupun ulama dan aktivis-aktivis muslim begitu. Faktanya seperti itu. Panjang lebar tadi sudah disampaikan oleh rekan Pak Katri, Pak Hosinuddin, ya, Pak Haji Senwar juga begitu. Yang terakhir juga disampaikan bagaimana seorang imam besar kita Habib Rizik Syihab yang hanya mengatakan saya sehat-sehat saja, tapi faktanya dipidana. Begitu juga termasuk rekan saya Munarman yang tidak pernah ada kaitannya berdasarkan undang-undang terorisme. Padahal kalau undang-undang terorisme yang lama itu tidak ada itu, kalau cuma kita ngobrol-ngobrol begini, kita diskusi gitu ya, sepanjang kita tidak katakanlah kita aksi, menyiapkan bom gitu, bawa senjata misalnya begitu ya, terbukti itu dikait-kaitkan dengan terorisme. Tapi kalau sekarang ini kita ngobrol-ngobrol, jangan-jangan Mas Osi kita ngobrol soal terorisme gitu ya, kita diskusi, wah bisa kena juga ini dengan terorisme yang baru. Jadi rejim ini sangat represif untuk menjaring, katakanlah sementara ini yang kita tahu adalah para ulama dan aktivis muslim. Faktanya memang seperti itu. Jadi kembali kepada kasus Ustadz kita Gus Nur ya, dan aktivis muslim Bambang Tri begitu tentang ijazah palsu. Tadi sedemikian rupa disinggung oleh rekan Hosinuddin bahwa memang ada giumnya ijazah hukumnya itu. Kalau ada seseorang atau pihak menyatakan itu sesuatu dokumen itu palsu, maka harus ada pembandingnya. Kan begitu. Pembandingnya yang asli yang mana gitu ya. Jadi kalau cuma di dalam pengadilan itu tunjukkan saja bahwa legalisir gitu kan, dilegalisir seolah-olah ini asli, itu hanya legalisir saja, kopian saja gitu ya. Tapi aslinya sampai sekarang kita tidak bisa kita tidak bisa menemukan, tidak bisa tunjukkan yang ijazah asli itu seperti apa ya. Seperti itulah seharusnya ada giumnya tentang dokumen negara yang asli dan atau yang palsu. Kemudian kalau kita kaitkan tadi saya singgung di awal tentang bagaimana situasi kondisi kehidupan beragama di negara kita yang sebetulnya sudah ditentukan ya, pasal 29 ayat 2 UUD 45 kita, konstitusi kita itu tentang kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, sudah dijamin sedemikian rupa. Ya, sudah final itu, sudah dijamin. Tapi faktanya tadi kan saudara Kaltiri menyebut ada Islamfobia, itu memang betul demikian. Karena kita rasakan 10 tahun terakhir rejim ini, terutama dalam era rejim ini, tadi saya katakan banyak sekali ya tokoh-tokoh ulama dan aktivis kita disangkakan kemudian ditangkap sedemikian rupa yang menurut kita
dari segi hukum mereka tidak bersalah atau tidak terkait sama sekali apa yang dikatakan apakah terorisme, ekstremis atau radikalisme atau yang lain-lain itu. Jadi kalau coba kita lihat di sini ada pada tahun 2005 itu sebetulnya ada keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia ya MUI nomornya nomor 7 ya tahun 2005 itu tentang pluralisme, liberalisme dan sekularisme tentang agama. Jadi MUI di situ mengatakan bahwa pluralisme, sekularisme ataupun liberalisme agama itu adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi pada tahun 2005 sendiri sebetulnya MUI sudah mengeluarkan fatwa tentang bagaimana kalau ada pihak-pihak ataupun kelompok yang selalu saja mengkait-kaitkan apakah itu beda Islam, tentang Islam, apakah tentang kegiatan keagamaan terutama tentang Islam tanpa menyebutkan yang non muslim, tapi di sini arahan jelas, targetnya jelas adalah pihak-pihak yang aktif ataupun tokoh-tokoh muslim. Itu sasarannya itu jelas. Jadi tadi saya singgung adalah isu terorisme juga demikian. Jadi ada semacam coba mengkait-kaitkan ya persoalan agama dengan terorisme. Ini kan aneh ya. Apa Bu? Dan lucunya ya faktanya hanya agama Islam yang dikait-kaitkan dengan terorisme ya tanpa bermaksud menyinggung agama yang lain, tapi memang faktanya seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Kemudian sekarang ini kan kita melihat ya akhirnya ini kan rame nih persoalan politik identitas begitu ya Mas Husi ya, politik identitas itu juga demikian, tampaknya itu hanya disasarkan kepada suatu kelompok umat Islam saja. Padahal kalau kita menyebut politik identitas, itu juga akan berlaku buat agama-agama yang lain. Apakah itu Kristen, apakah itu Katolik, Buddha, Hindu begitu. Identitas mereka adalah sesuai dengan agamanya mereka itu. Tapi yang dipersoalkan, yang diangkat ya oleh pihak-pihak tertentu dan dalam hal ini kaitannya dengan baru-baru ini persoalan politik identitas menyasar pada salah satu partai politik yang baru, yaitu itu dipersoalkan terus sampai saat ini. Nah, sementara kita mengetahui partai politiknya lama, sebagai contoh konkretnya adalah misalnya, ya mereka menggunakan lambang atau logo Ka'bah, Mas Uji. Itu jelas, gambarnya jelas itu Ka'bah, tapi tidak pernah dipersoalkan bahwa itu menyangkut politik identitas, kan lucu, aneh. Berarti ada diskriminasi dalam penegakan hukum ya, ada marginalisasi kalau boleh kita katakan sedemikian. Jadi tidak ada masalah itu dengan politik identitas selama ini. Jadi tidak perlu ada ketakutan-ketakutan ataupun fobia begitu terhadap persoalan politik identitas. Mungkin itu saja sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa ditambahkan lagi rekan-rekan.